saudara. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami mau mendengar apa yang menjadi kekuatan buat firman-Mu sebelum kami tidur. Karena kami gak mau ketika malam kami tidak mau mengisi dengan banyak sampah, kami tidak mau makan sampah, tapi kami mau makan firman Tuhan. Kami mau menikmati firman yang menjadi kekuatan, karena hanya firman yang bisa memerdekakan kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, tetap sukacita, tetap semangat ya. Tetap punya pengharapan, tetap percaya. Nah, malam ini ya kita akan mendengar bagaimana bebas dari rasa takut. Ada banyak orang takut ya. Barusan mendengar berita duka cita juga Bapak hambanya Pak Stefanus Suwarno ya sudah pulang ke rumah Bapak barusan. Saya juga kaget karena beberapa saat masih pelayanan di Victory. Tapi tadi barusan dengar berita bahwa hambanya sudah meninggal. Nah, kita semua ini nggak tahu kehidupan ini seperti apa ya. Hidup ini terlalu singkat, saudara. Kalau kita sudah paham dengan tanda-tanda di akhir zaman, kita ini sudah tidak berlomba-lomba kaya di dunia loh ya. Kita mulai persiapkan diri kita ini berlomba-lombanya kaya di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, apa yang bisa kita bawa nanti? Karena kaya di dunia ini diperoleh, ditinggal untuk selamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati kayak menjaring angin sia-sia. Tapi waktu kita hari ini hidup di dalam satu kekekalan, kita kejar kaya di hadapan Tuhan, maka kita ini akan membawa semua yang nilai kekayaan kita di hadapan Tuhan tuh punya nilai kekal. Makanya saya ngomong sama beberapa ibu-ibu yang lagi stres, takut, khawatir, jangan takut. Kenapa Bu Eli kok Tuhan itu mengizinkan hidup saya sampai hari ini babak belur ya, kacau balau, jatuh ditimpa tangga 1-2. Saya cuma bilang, Bu, hari-hari ini jangan banyak menginvestasikan sesuatu di dunia yang bakal kita tinggalkan. Termasuk ibu kejar apa? Ibu marah sama Tuhan, kejar apa? Kapan mau dipeluk suami? Kapan mau dicintai suami? Ada banyak orang marah sama Tuhan karena usahanya mulai bangkrut. Sehingga orang berkata bahwa kok Tuhan itu izinkan ngalami goncangan usaha. Kenapa Tuhan itu kalau dahsyat ajaib tidak segera tolong saya keluar dari jerat hutang? Kalau kita semua ditolong cepat keluar dari jerat masalah, ada jerat maut, itu lebih menyusahkan hatinya Tuhan. Lebih baik ada masalah, terjerat hutang. Mungkin kita hari ini kelihatannya jerat ini semakin menjerat. Tujuannya satu, Tuhan, kenapa Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan dalam menjalani kehidupan, karena supaya kita ini lepas dari jerat maut. Itu jadi lebih penting. Kalau masalah aja tidak akan membawa kita ke maut, tapi kalau hidup kita hari ini tidak hidup kaya di hadapan Tuhan, hati-hati. Makanya hari ini yuk, siapapun, saya cuma bilang buat setiap kita yang mendengar live malam ini, hari-hari ini waktu yang semakin singkat untuk menginvestasikan waktu kita buat kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada jalan lain. Penderitaan tuh waktunya kita berinvestasi, saudara. Selama ini zona nyaman investasimu di dunia jalan semua, dibangun ya, saudara dicintai suami, saudara kaya, sukses, usaha lancar semuanya. Saudara cuman tahu itu cuman investasi di dunia yang membangun hanya kerajaan di dunia. Tapi senyatanya waktu kita ada dalam masalah, saudara sudah setia sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, keadaan makin buruk, tapi kita tetap menginvestasikan waktumu untuk berdoa, untuk tetap merenungkan firman, untuk tetap percaya, untuk tetap bersuka cita, untuk tetap berespon benar saat disakiti. Itu investasi kita jalan. Jangan berpikir semuanya sia-sia, karena firman Tuhan berkata tidak percuma kamu berlomba-lomba dan bersusah-susah. Jadi tidak ada, hari ini kita bukan berlomba cepat kaya seperti orang dunia, enggak. Kita berlomba, apa yang diperlombakan?
perlombaan orang benar itu perlombaan pertandingan iman, pertandingan karakter Kristus. Itu yang jadi pegangan kita. Saudara mungkin hari ini dihina orang, gak apa-apa saudara. Saudara mungkin melihat orang yang nyakiti hidupmu, mungkin hari ini bisa beria-ria, gak apa-apa. Tenang aja. Tuhan itu lagi mencari pemenang-pemenang yang hari ini mungkin lewat mereka kita semakin perlombaan kita semakin juara di hadapan Tuhan. Semakin kita ngalami progres. Jujur kalau dulu belum ada masalah, saudara hanya bertanding, hanya menang secara pemandangan dunia aja saudara hebat. Tapi hari ini ketika saudara diizinkan proses, ada masalah, disakiti orang, ditipu orang, dan saudara mulai berbalik dan bertobat. Nah ini investasi kerajaan Allah. Tuhan akan melihat, wow, perlombaan imannya mulai jalan, jadi pemenang. Karakter Kristusnya lomba-lomba, bukan dunia yang memenangkan, tapi yang memenangkan siapa? Kristus. Karena saudara mirip dengan Kristus. Selama ini saudara jadi orang benar cuman status Kristen, cuman KTP. Tapi senyatanya kita cuman mirip dunia. Kita tidak mirip sama Kristus. Makanya perlombaan hari ini kita jadi orang benar. Yang dibanggakan bukan kapan masalahku selesai, kapan hutangku lunas, kapan aku bisa beli rumah. Itu bonus. Tapi senyatanya yang kita kejar hari-hari ini, yuk, supaya kita tahu bahwa perlombaan kita adalah jadi orang pahlawan iman, pahlawan karakter Kristus, pahlawan buah roh. Itu yang kita kejar. Yang penting hari ini percayalah, kalau saudara hari ini rajin menginvestasikan iman, karakter Kristus, buah roh, ini selamanya saudara bawa dalam kekekalan. Ndak, kalau firman Tuhan berkata ndak percuma, ndak ada yang jeripayamu sia-sia, ndak percuma bersusah-susah dan berjuang hari ini. Saudara percaya, hari ini juga upahmu itu sudah besar di bumi dan di surga. Buminya bonus, surganya upah yang pasti. Tangkap ya saudara, upah mahkota karangan bunga itu sudah tersedia. Bonusnya pasti, bumi ini cuma bonus saudara. Senyatanya upah yang sesungguhnya itu pasti dalam kekekalan. Kalau di bumi ini cuma bonus, kita bisa menikmati itu anugerah bonus. Saudara bisa ditambah-tambahkan semua sampai anak cucu menikmati bahagia itu bonus. Karena itu cuma sesaat. Tapi kalau upah sejati, bagaimana kita bisa menikmati itu dalam kekekalan nanti, yaitu tadi jadi pahlawan iman, jadi pahlawan karakter Kristus. Mungkin saudara berkata gini, ya enggak apa-apa, hari ini kelihatannya aku kalah ya. Mungkin ibu-ibu seringkali ngomong sama saya, Bu, kenapa pelakor kok lebih menang dari saya? Enggak usah takut Bu, lomba itu bukan lomba menang bisa merebut suamimu. Lomba yang paling menang ibu, menang mutlak. Karena jelas ibu hari ini sudah belajar percaya, walaupun hari ini ibu ngalami keadaan yang sulit, karakter ibu jauh diacungi jempol daripada karakternya pelakor. Pelakor cuma tinggal tunggu waktunya aja, sementara ibu tinggal tunggu waktunya menikmati semua yang indah. Nah, hari ini kita belajar ya. Jadi sekali lagi, kita semua lagi dipaksa investasi. Tuhan bukan raja tega. Kenapa masa sukar makin sukar? Supaya dengan masa sukar Tuhan tahu waktunya sudah semakin singkat. Waktunya kita berinvestasi. Saudara harus berinvestasi hari-hari ini. Bukan investasi bodong di dunia. Investasi di dunia ini cuma investasi bodong. Kenapa? Karena dinikmati sesaat tapi rugi nanti. Tangkep ya. Tapi kalau investasi dalam kerajaan surga, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Jadi sekali lagi saudara mau kejar semuanya ditambahkan, yang punya nilai kekal, atau investasi bodong ya, yang cuman dinikmati tapi tidak akan dibawa selamanya. Ini namanya investasi bodong saudara. Cuman diuntungkan di depan, tapi selamanya saudara tanda tanya, tanda seru. Sampai bulan keberapa kita bisa menikmati, kan tidak selamanya. Nah, kita belajar malam ini bagaimana kita belajar dari seorang Daud ketika kita bebas dari rasa takut. Ada banyak orang, jangan hari-hari ini karena sulitnya cari duit. Ada banyak orang yang makan hutang.
Karena disakiti orang, kita makan sakit hati, kita makan kejengkelan. Maukah kita hari ini, yuk Tuhan itu mengajarkan setiap kita. Kenapa saya kalau enggak sampai ngantuk, jet lag, enggak sampai di dalam pesawat, saya berusaha untuk live saudara, karena saya tahu bahwa setiap hari Tuhan itu mau kita makan firman. Tiap hari jangan makan nyampah saudara ya, jangan makan hutang, makan stres, makan takut, makan sakit hati, tapi yang benar ini makan firman. Karena kalau kita makan firman, kita makan tiap hari, maka kita percaya, kita kuat, kita akan lihat kemenangan yang luar biasa. Yuk, Mazmur 27 ayat 1 sampai 4 kita baca terlebih dahulu ya, sebelum kita tidur. Hari ini kita sudah punya perenungan firman, bebas dari rasa takut. Tidak baik orang itu takut saudara, karena takut itu membawa kehidupan masa depanmu semakin tertutup. Saudara tidak akan lihat Tuhan itu bekerja pada waktu kita takut. Tidak akan. Iblis yang banyak bekerja. Karena roh ketakutan itu jelas dari iblis. Roh ketakutan firman Tuhan berkata bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita banyak takut, maka jelas iblis yang akan banyak bekerja dalam hidupmu. Sementara kalau iblis bekerja, hidupmu pasti dicuri, dibunuh, dibinasakan. Targetnya iblis dengan ketakutan membuat kita hancur. Tapi dengan rasa percaya makan firman sehingga kita dibangun iman. Dan iman, saya berkata, ketika hari ini kita punya rasa percaya, hati gembira, maka iman kita akan bertumbuh ya. Yang namanya imun juga jadi kuat. Imun saya bisa jadi kuat, saya terlalu percaya, karena kalau dipikir dengan masalah, saya pasti gak punya imun yang kuat. Tapi ketika hati gembira, imunmu kuat, imanmu kuat, aminnya kuat. Tangkap ya, imun, iman, amin. Imun kuat ya, hari ini kalau kita bisa percaya, hati kita gembira, imunmu kuat, imanmu kuat, aminmu pasti kuat. Tidak mungkin kalau sesuatu yang dikatakan amin itu bagiannya Tuhan. Saudara percaya keuntungan yang besar pada waktu kita bebas dari rasa takut. Kita akan melihat imun iman, aminnya luar biasa nanti. Apa yang hari ini sulit buat kita, lihat Tuhan berkata, aminkan semua. Saudara jangan mengaminkan bangkrut ya. Kita tanpa kita sadari waktu kita nyampah, kita sedang mengaminkan sesuatu yang buruk. Saya itu dari dulu paling dianti untuk berpikir untuk susah. Karena Tuhan tiap kali saya susah, apa yang dikatakan Tuhan yang selalu saya ingat, Eli, kamu susah kenapa? Karena kamu memikirkan yang buruk terjadi. Nah, kalau kamu memikirkan buruk yang terjadi, maka yang buruk menimpa engkau. Jauh lebih baik hari ini kamu gak usah mikir yang buruk, mikir yang baik aja. Mikir hati yang baik, hatimu sukacita, imunmu naik, imanmu naik, aminku bekerja. Itu jelas saudara. Karena kalau kita hari ini sedih, kita sedang memikirkan yang buruk terjadi. Orang takut juga. Makanya jangan banyak takut. Nanti iblis yang banyak bekerja. Makin banyak kita percaya, hati gembira, happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, itu jadi lagu kebanggaan kita hari-hari ini. Kalau kita mau takut, nyanyi aja, happy ya. Bukan berarti ketika kita berkata happy ya, happy ye, karena aku banyak uang. Enggak, karena aku anaknya Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Kita jangan ikut dunia, happy ya, happy ye, saat rumahku besar, saat uangku berlimpah, saat aku punya deposito yang banyak. Enggak, tapi hari ini alasan kita bisa berhappy-happy tiap hari karena kita sudah punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, semangat. Yuk kita baca. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Hari ini kita ini menjadikan Tuhan itu siapa sih? Kalau Tuhan itu cuma jadi ATM saudara ya, maka kita juga akan jadi takut saudara. Lihat ATM-nya hari ini. Mungkin kalau kita cuma ngandalin Tuhan sebagai ATM dan ketika keuangan kita makin minus, ATM kita hari ini
kita cek saldonya tidak berubah-berubah, kita pasti takut. Tapi Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Waktu kita menjadikan Tuhan itu terang, keselamatan kita, kepada siapa aku harus takut? Tidak ada, saudara. Hari ini tidak ada alasan takut. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Orang kalau sudah ketakutan, tahap berikutnya yang paling bahaya, depresi, itu gemetar, saudara. Lihat ya, orang kalau depresi itu megang apa kan gini. Saya tuh pernah ngalami tahap di mana saya ngalami depresi. Saudara tahu, tiap kali mau ngomong sama orang, bukan hanya tangan loh yang gemetar, bibir itu bisa, itu saking rasa takut. Itu bisa deredek, saudara. Itu saking depresi yang berat, sampai takut gemetar. Itu sampai ngomong itu tidak bisa lancar. Sampai, kenapa? Karena kita lupa kalau kita punya Tuhan sebagai benteng hidup kita, terang dan keselamatan kita. Kita sudah lupa. Yang kita ingat hanya masalah demi masalah yang membuat kita takut dan gemetar. Sementara Daud berkata, kenapa? Karena Tuhan itu terang, keselamatan, dan benteng hidupku. Kepada siapa aku harus takut? Tidak perlu takut. Hari ini Tuhan terang, keselamatan, benteng hidup itu ada di pihak saudara. Berikutnya, 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Hari ini kalau ada musuh yang jahat ya, musuh hutang lagi menyerang saudara sampai mau memakan daging saudara. Mungkin ini tahap yang benar-benar ya, dalam keadaan saudara sudah, musuh saudara itu sudah begitu kuat sampai rasanya saudara kalah dimakan dagingku. Apa yang Tuhan lakukan? Hari ini bukan kekuatan kita. Semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Suatu kali orang-orang yang jahat sama kita, hati-hati kalau hari ini orang-orang yang berurusan dengan orang benar, istri-istri yang sudah berdoa tiarap, suami-suami yang sudah berdoa dan tiarap, tapi istrinya tidak berubah-berubah, suaminya tidak berubah-berubah. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya, ada 2 step. Mungkin hari ini kelihatan musuhmu belum jatuh karena masih tergelincir ya. Masih oke lah diberi kesempatan sama Tuhan dengan tergelincir supaya bertobat. Tapi kalau sudah tergelincir masih tidak tobat-tobat, pelakor tidak tobat-tobat, orang curi suami orang, istri orang tidak tobat-tobat, maka suatu kali pasti terjatuh. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu panik, tidak perlu takut, semua musuh. Artinya kalau kita punya beban dengan hutang sekalipun, percayalah, suatu kali bukan hutang hari ini yang bisa mengendalikan hidup kita. Semuanya akan tergelincir dan jatuh. Kalau hutang kita sudah jatuh, berarti apa yang berdiri? Hutang jatuh, maka yang terjadi adalah keuntungan yang berdiri. Tangkap ya, saudara. Kalau main kata-kata, saya juga merenungkan kata-kata firman Tuhan, cuman ingat kayak gini. Kalau hutang yang jatuh, berarti apa yang berdiri? Yang berdiri adalah keuntungan dan keberhasilan. Kalau hari ini pelakor yang jatuh, berarti apa? Dulu saya dipanggil Nyonya Menir. Nyonya Menir yang berdiri, saudara. Nyonya Menir itu berdiri sejak tahun berapa? 1921 katanya. Kata teman saya, Nyonya Menir itu berdirinya tahun 1921, saudara. Ya, saudara percaya, hari ini jangan takut. Semuanya bakal jatuh. Nanti kalau sudah jatuh, maka digantikan dengan lawannya. Yang sakit, yang berdiri adalah kesehatan, ya. Yang lagi tuh usahanya sepi, ketika usaha sepimu sudah berlalu dengan kejatuhan, maka hari ini yang akan berdiri adalah usaha yang sukses. Itu jelas. Berikutnya, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Ada banyak orang yang justru waktu tentara itu semakin kelihatan semakin menindas hidupmu, saudara takut. Nah, tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara percaya hari ini musuhmu mau ngajak
mau majak gencatan seperti apapun ya. Mungkin kita hari-hari ini banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu, kan saya ini didukuni, Bu, dikerjai, Bu, sama pelakor, Bu. Saya dibikin, suami saya benci sama saya. Kalau lihat saya kayak lihat setan, Bu. Bener, Bu. Ngomong satu kata aja loh, Bu. Saya cuman ngomong, mau makan apa? Gak usah banyak ngomong. Kamu banyak cocok gitu ya. Itu sudah maki-maki, Bu. Kayak lihat saya itu kayak lihat iblis katanya. Ya sudahlah, Bu, nggak usah takut. Percayalah, ini cuman sesaat. Ya, nanti suatu kali musuh ibu yang babak belur, yang jatuh sudah tergelincir. Percaya aja. Yang kedua ada kata percaya. 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara percaya hari ini bebas aja dari rasa takut. Kalau kita sudah bebas dari rasa takut, saudara pasti akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saudara akan menikmati baitnya. Saudara percaya hari ini kita ini yang sabar, yang kuat dalam penderitaan karena kita ini mau jadi orang benar. Saudara tidak pernah rugi. Investasi dalam kerajaan Allah selain semuanya akan ditambah-tambahkan, saudara tetap akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Makanya yang sabar di ruang tunggunya Tuhan, tidak keluar dari prosesnya Tuhan. Suatu kali saudara selain menikmati bonus semuanya akan ditambah-tambahkan. Kita kalau kerja ya ngikut perusahaannya bilang ini nanti ada bonus di akhir tahun, semuanya akan ditambah-tambahkan. Kita pasti seneng ya, kita pasti nah sama ikut Tuhan. Hari ini nanti bonus yang Tuhan berikan semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saudara bukan menikmati masalah hutang lagi, tapi menikmati baitnya. Kalau orang menikmati baitnya itu pasti menikmati damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati, ya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, nggak susah payah menambahi. Itu semua yang akan kita nikmati. Makanya enak jadi orang benar hari ini. Yuk, sudah, saudara mau menikmati apa di akhir hidup kita? Selama kita tidak punya rasa takut, kita akan menikmati kemurahan. Kita akan menikmati baitnya Tuhan, menyaksikan kemurahan, bahkan kita menikmati bonus, semuanya akan ditambah-tambahkan. Yuk, yang pertama ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah bebas. Bagaimana kita bebas dari rasa takut? Yang pertama, sudah harus berhenti takut dan gemetar. Karena kita punya Tuhan terang, keselamatan dan benteng hidup kita. Tidak perlu takut. Berhenti takut dan gemetar. Yang kedua ada kata tetap percaya. Yang ketiga, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Jangan pernah keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Sudah, diam aja di ruang tunggunya Tuhan. Sampai nanti tiba waktunya, maka semuanya pasti ditambah-tambahkan. Saudara diam di rumah Tuhan itu menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Jadi sekali lagi kalau saudara berusaha keluar, ada banyak orang yang berusaha keluar, menciptakan jalan hidup sendiri. Ada banyak orang yang pasti ngomong gini, Bu, ternyata menciptakan jalan hidup sendiri tambah babak belur jelas. Karena hanya diam di rumah Tuhan, baru menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Nah, 3 hal yang kita lihat di Mazmur 27. Hari ini putuskan kita harus berhenti takut dan gemetar. Kita katakan, Tuhan, aku punya Tuhan sebagai keselamatan. Tuhan benteng hidupku, Tuhan terangku. Malam ini kita mau berkata, Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, Tuhan benteng hidupku. Buat apa aku harus takut? Kepada siapa aku harus takut? Takut ya sama Tuhan. Saudara percaya masalah itu tidak bisa membuat hidupmu hancur. Tapi kalau kita tidak takut sama Tuhan, hidup kita hancur beneran. Makanya hari ini, malam ini katakan, Tuhan aku tidak takut. Waktu kita berkata, di mana Tuhan terang keselamatan dan benteng hidup kita, maka Mazmur 27 ayat 2, ya kita baca. Yuk kita baca. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir jatuh. Nah kita lompat ayat 11 dan 12.
Tunjukkanlah, Mazmur 27 ayat 11-12. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ada berapa banyak orang difitnah dengan saksi-saksi dusta. Ada banyak orang yang hari-hari ini ya, orang lalim, orang jahat yang lagi berusaha merekakan yang jahat dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gemetar. Kita punya Tuhan terang, keselamatan, benteng hidup kita ada di pihak kita. Yang pasti semua penjahat lawan itu pasti akan tergelincir dan jatuh. Yang kedua, Tuhan akan menunjukkan dan menuntun kita di jalan yang rata saat musuh menyerang saudara. Jangan takut. Tuhan terang benteng hidup kita, keselamatan kita sedang berperang. Dia yang akan menunjukkan dan menuntun kita di jalan yang rata. Ada musuh menyerang, tapi Tuhan yang akan menunjukkan dan menuntun kita. Yang ketiga, Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kita kepada nafsu lawan. Ya, bagaimana dengan saksi dusta dan kelaliman. Saudara percaya suami kita yang direbut orang pihak ketiga, istri kita yang direbut pihak ketiga, itu tidak akan pernah diserahkan di tangan lawan. Tangkap ya, saya percaya hari-hari ini saudara jangan pernah takut. Saudara percaya hari ini tidak akan pernah diserahkan dengan saksi dusta dan kelaliman. Tidak akan pernah menang saudara. Orang-orang yang saksi dusta atas hidup kita, kelaliman, akan dibuktikan salah. Tuhan berkata tidak akan pernah menyerahkan. Tidak akan pernah menyerahkan kita ke dalam nafsunya lawan maupun hari ini kelaliman dan dusta. Pasti. Itu sebabnya hari ini yuk jangan takut ya. Siapa yang lagi takut mulai katakan, Tuhan Engkau terang, Engkau keselamatanku dan Engkau benteng hidupku. Aku percaya semua masalahku pasti tergelincir dan jatuh. Aku percaya Tuhan pasti menunjukkan dan menuntun jalanku di jalan yang rata. Dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada nafsu dusta kelaliman. Ya, saudara percaya tidak ada yang namanya nafsu dusta kelaliman itu bisa menang atas hidup kita. Karena Tuhan tidak akan menyerahkan. Saudara, hari ini kita bisa sabar lihat orang-orang yang nyakiti kita. Tapi bukan buat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tega tidur menyerahkan kita begitu saja disakiti hati. Enggak saudara, dia tidak akan pernah menyerahkan kita kepada nafsu orang-orang yang merekakan yang jahat, yaitu dusta dan kelaliman ke tangan mereka. Sebaliknya mereka sendiri nanti akan tergelincir dan jatuh. Jadi sekali lagi, berhenti takut, berhenti gemetar. Yang kedua, tetap percaya. Buka di Mazmur ya 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Hari ini Mazmur 27 ayat 10 itu ayat yang luar biasa. Itu jadi pegangan hidup saya pada waktu di awal proses. Tuhan cuman ingatkan gini, Eli, tidak pernah kan dalam hidup ini ayah sama ibu itu hampir tidak pernah melupakan anaknya. Percayalah, kalau sesuatu yang di dunia ini aja hampir-hampir tidak pernah terjadi, ayah dan ibu meninggalkan anak, bagaimana aku juga tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun kalau ada ayah ibu meninggalkan anaknya, Tuhan tetap menyambut saudara dan saya. Hari ini sesuatu yang tidak mungkin aja terjadi, kalaupun sampai terjadi dan itu mungkin menurut kita, Tuhan tetap menyambut saudara dan saya. Itu sebabnya percaya aja. Walaupun ayah ibu meninggalkan saudara, namun Tuhan selalu menyambut saudara dan saya. Ya, jadi jangan sampai takut. Ayat berikutnya, ayat 5 dan 6a. Ya, kita baca ayat 5, Mazmur 27 ayat 5 dan 6a. Kita baca seputar Mazmur 27, tidak akan lari kemana-mana. Sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Saudara percaya cintanya Tuhan, sambutannya Tuhan, itu
itu melindungi saudara dan saya di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Kita ini lagi mondok sama Tuhan. Kita ini ada di ruang tunggunya Tuhan, kita mondok sama Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Enak ya ikut Tuhan hari ini di ruang tunggunya Tuhan. Selain dilindungi dari bahaya, Tuhan lagi menyembunyikan saudara di dalam kemahnya. Dan waktu Tuhan menyembunyikan, Tuhan itu angkat kita ke atas gunung batu. Makanya orang benar itu arahnya selalu berhasil beruntung jadi kepala bukan ekor. Karena Tuhan itu selalu punya planning mengangkat kita itu ke atas gunung batu. 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Mungkin hari ini kita dipermalukan orang-orang yang lalim, nafsu jahat sama kita, dusta. Itu kelihatannya bisa menjatuhkan hidup kita sekarang. Tapi sekali lagi tidak akan selamanya. Kenapa? Karena suatu kali kalaupun musuh hari ini gemuk segar, suatu kali mereka jatuh. Ganti kita yang tegak kepala kita. Hari ini jangan takut. Saudara harus punya mental yang berani menghadapi apapun tantangannya. Jangan takut dengan pelakor, walaupun kelihatan pelakor lebih muda, lebih seksi, pakai aji-aji, pakai kuasa gelap. Jangan takut dengan orang yang ngambil suamimu, walaupun kelihatannya dia jauh lebih kaya, lebih muda. Sekalipun pastikan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan malam ini melindungi kita dalam pondoknya waktu bahaya. Tuhan menyembunyikan kita dalam persembunyian kemahnya, dan Tuhan mengangkat kita ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Tidak ada orang kalau tahu Tuhan itu terang keselamatan, benteng hidup ada di pihak saudara. Bahkan malam ini saudara percaya, sekalipun orang tuamu meninggalkan engkau, aku menyambut engkau, maka kita terima sambutan Tuhan. Saudara tidak usah bingung orang lain mau cuek, orang lain mau menghina hidupmu, tapi kita terima sambutan Tuhan malam ini. Tuhan berkata, nak, yuk please, yang lagi letih lesu beban berat, aku akan beri kelegaan. Engkau tetap tinggal dalam ruang tungguku, karena kemahku adalah kemah yang paling teraman. Hari ini mondok numpang aja sama aku. Aku lagi melindungi engkau dalam pondokku waktu bahaya. Bahkan aku menyembunyikan engkau dalam persembunyian kemahku. Bahkan aku akan mengangkat engkau ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Saudara jangan tertunduk. Saudara jangan, orang takut itu pasti tertunduk. Orang cemas, khawatir, nyampah itu pasti, kalau orang stres, depresi itu pasti hidupnya down, hidupnya terpuruk. Tapi Tuhan mau kita mengangkat kepala, artinya semangat. Ya, semangat. Besok ada tagihan jatuh tempo, semangat. Aku akan menghadapinya bersama Tuhan. Aku tahu kalau Tuhan yang melindungi dan menyembunyikan aku dan mengangkat aku, janjimu ketika engkau mengangkat aku, maka aku percaya apa yang hari ini saudara, mungkin hari ini saudara kelihatannya hidupmu ada di bawah, suatu kali saudara akan diangkat. Jangan takut ya, planningnya kita itu selalu diangkat. Dan waktu kita belum tiba, waktunya pengangkatan, promosi belum lihat, saudara tetap disembunyikan dengan aman dari bahaya. Saudara tetap disembunyikan sama Tuhan, dilindungi, disembunyikan dalam kemahnya, sehingga pada waktu bahaya sekalipun kita tetap aman, sehingga kita tidak perlu takut. Ya, nah yang terakhir, hari ini bagaimana diam di rumah Tuhan seumur hidup. Saudara tidak usah keluar dari mana-mana, diam aja ya. Orang diam di rumah Tuhan itu nanti nikmati semuanya akan ditambahkan, akan melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara dan saya hari ini jangan sampai kita keluar. Mazmur 27 ayat 6. Setelah itu kita selesai. Ya, saudara istirahat, saudara tidur, saudara tidak perlu mikir apa-apa sudah. Percayalah, Tuhan itu sudah tahu kok solusi jalan keluar. Saudara tidak usah mikir sampai dipelintir-pelintir. Banyak orang bilang gini, Bu, pikiran saya kayak dipelintir-pelintir. Perasaan saya disakiti hati kayak dipelintir-pelintir. Malam ini tidur tidak usah dipelintir-pelintir. Pikiran tidak usah dipelintir-pelintir. Pelintir itu bahasa Jawa
itu kayak diputer-puter gitu loh saudara. Ya, saudara, banyak orang yang hari ini pikirannya sudah diputer sama iblis, diputer-puter. Itu benar loh saudara. Kalau saudara lagi sakit hati dan saudara izinkan nyampah, maka perasaan kita dipelintir-pelintir saudara. Hati kita ini kayak diremes-remes saudara. Sakitnya hati ini. Pikiran, bayangin kalau hati diremes-remes, pikiran ini dipaksa diputer-puter sampai saudara ngalami sesuatu sulit tidur. Kira-kira saudara lihat solusi enggak? Iblis akan bekerja banyak, Tuhan enggak bekerja apa-apa. Tapi waktu malam ini kita berkata seperti seorang Daud, Tuhan adalah terang keselamatanku dan benteng hidupku. Kepada siapa aku harus takut? Wow, kalau itu yang saudara lakukan, maka Tuhan yang bekerja banyak. Bukan iblis yang bekerja lebih banyak, tapi Tuhan yang bekerja lebih banyak. Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bagian kita itu yang diminta sama Tuhan waktu diam di rumah Tuhan, bukan dipelintir-pelintir pikirannya, bukan diputar kemana, bukan mikir sakit hati. Tapi Tuhan berkata apa? Ayo yang lagi di dalam ruang tunggunya Tuhan, diam, aku yang akan berperang. Kalau Tuhan suruh diam di rumah Tuhan, engkau cukup diam saja, aku yang berperang. Diamnya itu mempersembahkan sorak-sorai, mempersembahkan nyanyian, nyanyi. Makanya tiap hari nyanyi sudah. Sorak-sorai itu happy ya happy ye. Orang kalau sudah bisa sorak-sorai berarti imannya jalan, rasa percayanya jalan, sukacita. Mempersembahkan mazmur, yaitu mazmur itu memperkatakan firman. Makanya 3 hal hari ini, malam ini, kalau kita mau diam dalam rumah Tuhan, biar Tuhan berperang, maka persembahkan sorak-sorai, persembahkan nyanyian, persembahkan mazmur. Mazmur itu suka memperkatakan firman, bukan memperkatakan hutangku besar, enggak. Waktu kita belajar malam ini, kita mulai latihan, itu kita sedang bermazmur. Nanti sebelum tidur dipraktekin ya, ayatnya Daud dipraktekin saudara. Jadi kalau malam enggak usah nyampah, enggak usah ngomong realita, enggak usah melintir pikiran, diputer pikiran, hutang, uang. Semakin saudara putar itu pikiran, semakin saudara tidak lihat Tuhan bekerja banyak, tapi iblis akan bekerja luar biasa untuk menghancurkan hidupmu. Kalau Tuhan yang bekerja banyak, Tuhan yang berperang, laut akan terbelah. Kalau Tuhan bekerja banyak, semua masalahmu beres kabeh. Saudara mau beres kabeh atau hancur kabeh, itu pilihan ada di tangan saudara. Kalau malam ini kita sudah dengar firman, Tuhan berkata, maka tegaklah kepalaku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan. Ternyata waktu kita sukacita itu persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Waktu kita bisa nyanyi dan kita bermazmur, itu pendengaran Tuhan tuh seneng. Daripada saudara ngomong, Tuhan hutangku gimana? Nah itu membuat Tuhan itu kurang, nggak enak di telinga. Jauh lebih baik kalau malam nggak usah ngomong sudah. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu engkau kepepet, Tuhan tahu engkau disakiti bertahun-tahun. Bukan Tuhan itu kurang kuasanya untuk memulihkan hidupmu, tapi memang ada waktunya Tuhan itu lagi menyempurnakan hidup kita. Yang disempurnakan itu bukan masalah kita, yang mau disempurnakan itu karakter kita, hidup kita. Buahnya makin lebat, karaktermu makin baik, imanmu jadi pahlawan, makin percaya. Jadi sekali lagi di dalam kemahnya Tuhan, ruang tunggunya Tuhan, persembahkan korban dengan sorak-sorai. Jadi sorak-sorai itu salah satu kunci korban yang membuat Tuhan itu disenangkan. Nyanyi, sudah bermazmur ya. Jadi pastikan kalau hari ini Tuhan bekerja banyak, semuanya beres kabeh, semuanya pulih. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Hari ini tidak ada orang yang jalannya gini ya. Orang takut kan jalannya gini, dredeg gemetar, enggak tegak. Orang tegak itu akan
tegas ngomongnya. Waktu iblis berkata, hutangmu bayar, punya uang nggak punya. Saudara harus tegak kepala. Tegak kepala karena kita tahu hidup tentang siapa Tuhan di pihak kita. Hidup ini kalau tentang kita ya isinya hutang. Isinya apa? Isinya tentang suami yang selingkuh. Coba jujur, kalau hidup cuma tentang kita, bukan tentang hutang, kita ini sedih loh. Sepanjang hidup ini saudara pikir, saya aja ya punya pengalaman hidup dari saya masa kecil sampai masa sekarang. Kalau hidup tentang saya terus, rasanya saya bilang, Tuhan, kok enggak seperti orang lain ya Tuhan, kenapa? Jujur, kalau itu terjadi, jujur saudara lihat, sampai hidup hari ini. Kalau saudara bilang hidup ini tentang hidup cerita kita ini apa? Ya dulu punya orang tuanya cerai. Dulu punya orang tua, mungkin orang tuanya galak. Ya, harapan menikah. Ada loh seorang ibu yang berkata, Bu, orang tua saya tuh galak, jahat, nyiksa saya. Harapan saya, makanya saya waktu itu mau cepat menikah supaya saya keluar dari rumah orang tua lah. Kok dapat suaminya error, Bu Eli. Lo jujur, kalau cerita tentang hidup kita, dari kecil kita punya orang tua yang jahat, cepat mau menikah dapat suami yang jahat juga. Setelah punya suami yang jahat, dipulihkan sebentar, bangkrut lagi, suami kembali dalam bangkrut lah. Kalau cerita kehidupan kita pasti tidak ada baiknya saudara. Sudah masa kecil tidak bahagia, menikah tidak bahagia, waktu suami kembali bangkrut, semua tidak ada yang bahagia. Tapi kita hari ini tahu cerita hidup kita bukan siapa kita, tapi Tuhan di pihak kita, sehingga tidak ada kata kita tidak bisa bahagia. Hari ini pastikan yuk tinggal dalam rumah Tuhan. Hari ini persembahkan sorak-sorai ya. Jadi malam ini kita mau tidur, kita berkata Tuhan adalah terang. Wah, setelah sukacita ya, siapin hati, saudara mulai nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Wah ya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mulai bermazmur, Tuhan engkau terang, keselamatan dan benteng hidupku. Aku tidak akan pernah takut, aku memilih percaya diam dalam rumahmu. Aku tahu saat ini Tuhan, apapun yang dikerjakan musuh, semua penjahat yang lagi menyerang aku, semuanya pasti jatuh, pasti tergelincir semuanya. Bahkan Tuhan lagi tuntun hidup saya di jalan yang rata, bahkan Tuhan tidak akan menyerahkan aku. Hari ini ada banyak perkataan yang bisa kita ambil lewat firman. Hari ini katakan, Tuhan aku tetap percaya ya. Saudara ambil kata yang simpel aja, saudara ambil kata Tuhan terang, keselamatan, benteng hidupku. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, engkau menyambut aku Tuhan. Sehingga waktu engkau menyambut aku, engkau tidak akan biarkan aku dalam bahaya. Engkau melindungi, engkau menyembunyikan, dan engkau mengangkat aku. Dan aku mau mempersembahkan rasa syukurku. Setelah itu kita berdoa, kita bobok, maka berkat Tuhan. Kenapa? Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dan waktu sebelum tidur, saudara sudah menyenangkan telinganya Tuhan. Tangkap ya, saudara sudah mempersembahkan sesuatu yang Tuhan dengar, dan itu membuat Tuhan kelepek-kelepek. Dan waktu Tuhan kelepek-kelepek, Tuhan bilang ini, hai malaikat, itu Eli Kurniawati, Cik Sweat, Fanny, Jauh-jauh, Melan tidur, kirimkan berkatku. Karena tadi sebelum dia tidur, dia membuat telingaku disenangkan. Dia memberikan persembahan di mana dia bisa bersorak-sorai. Hutang banyak ya, sorak-sorai saudara. Ya, wajahnya kita jangan sampai wajah lonjong semua. Tapi wajahnya kita tidak boleh sad face, tapi happy face. Karena kita happy ya, happy ya, kita punya Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, bebas dari rasa takut ya. Waktu kita bebas dari rasa takut, Tuhan akan bekerja banyak. Kalau saudara hidup dalam ketakutan nyampah, maka iblis yang bekerja banyak. Setiap kali iblis bekerja banyak, hidupmu pasti dihancurkan. Tapi kalau Tuhan yang bekerja banyak, hidupmu akan melihat kemurahan Tuhan, menikmati baitnya, bahkan kau melihat semuanya akan ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum daftar retreat, segera daftar ya. Mungkin kamar cuma tinggal 10 ke atas, 10 enggak sampai
hitungan 20 ya. Kamar sudah mulai habis, saudara, stok sudah habis. Setelah habis 10, kita 10 lebih 2 mungkin berapa ya, enggak, pokoknya tadi saya dapat kabar sekitar 20. Nah itu sudah habis, maka setelah itu sudah enggak ada kuota lagi karena kita sudah ambil 2 hotel ya. Yuk segera daftar, investasikan waktu hari ini di dalam baitnya Tuhan. Kita akan lihat sesuatu perkara besar yang akan Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Besok onset Surabaya ketemu saya. Jangan lupa ya, investasi waktu juga untuk ibadah onset. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami malam ini mau bebas dari rasa takut. Kami mau bebas merdeka Tuhan. Mengingat juga berapa hari lagi kami juga merayakan kemerdekaan negara kami. Benar-benar firman ini kami mau bebas. Kami bebas. Kami tidak mau dibelenggu rasa takut. Kami tahu pada waktu kami takut, iblis yang bekerja banyak. Sehingga kami nggak mau takut. Terima kasih, kami punya terang, keselamatan, punya benteng hidup yang sampai hari ini ada di pihak kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau beristirahat. Kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, istirahat. Jangan melintir-melintir pikiran lagi ya, nggak boleh puter-puter pikiran terus, nggak boleh lagi hati ini disakiti, itu nggak boleh terus disakiti, nggak boleh ditusuk-tusuk hati ini ya. Sudah tenang, tidur, bermazmur, bersorak-sorak, nyanyi aja. Tuhan Yesus memberkati.